Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang materi Sumpah Pemuda Tonggak Persatuan dan Kesatuan. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. A. Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda ialah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Keputusan ini akan menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo atas inisiatif dan dorongan dari Dr. Wahidin Sudiro Husada. Walaupun Budi Utomo waktu itu masih dengan corak kesadaran lokal yang tercermin dari tujuannya, yaitu mau memajukan dan membangkitkan masyarakat dan kebudayaan Jawa terutama melalui pendidikan. Budi Utomo membawa peran penting bagi pemuda waktu itu. Budi Utomo mencoba membantu orang-orang muda yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Dampaknya, semakin banyak muncul organisasi pemuda seperti Jong Java, Pemuda Jawa, Jong Sumatera Bon, Pemuda Sumatera, Jong Minahasa, Pemuda Minahasa, dan Jong Celebes, Pemuda Sulawesi, dan lain-lain. Organisasi-organisasi inilah yang menantinya akan mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Perhimpunan Pemuda yang paling gencar mengundangkan Persatuan Bangsa dan Perhimpunan Indonesia atau PI. Hal itu nampak jelas di mana pemuda Indonesia dari macam-macam pulau itu sudah bersatu di Belanda dalam mode PI. Rasa kesukuan dan kedaerahan sudah hilang. Hal itu nampak dalam ideologi PI yaitu 1. Kesatuan nasional mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit dan berdasarkan kedaerahan, kemudian menciptakan kesatuan aksi. 2. Solidaritas adalah tanpa melihat perbedaan antar sesama bangsa Indonesia, seharusnya kita sadar bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang mendasar antara penjajah dengan yang dijajah. 3. Non-kooperatif adalah kemerdekaan harus timbul dengan kekuatan sendiri. 4. Swadaya adalah untuk mengandalkan kekuatan sendiri perlu dikembangkan suatu struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang kuat berakar pada masyarakat pribumi. B. Lahirnya Sumpah Pemuda. 1. Kongres Sumpah Pemuda 1. Untuk mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan antara organisasi pemuda yang ada, sudah berkali-kali dicoba diadakan pertemuan sejak tahun 1920. Setelah itu, masih harus disesuaikan dengan organisasi lainnya. Pada tanggal 15 November 1925, organisasi-organisasi pemuda berkumpul dan menyepakati dibentuknya suatu panitia untuk mempersiapkan kesepakatan besar pemuda. Sehingga pada tanggal 30 April 1926, rapat besar pemuda itu berlangsung dan kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita suatu pemuda Indonesia. 2. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. 2. Kongres Sumpah Pemuda II. Kongres Sumpah Pemuda II diadakan tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928
semua kumpulan pemuda dan mahasiswa serta partai politik diundang hadir untuk memberikan dukungan bagi pertemuan pemuda tersebut. Kongres Pemuda II dilaksanakan 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPPI yang beragam pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Kelebes, Jong Sumatran Bon, Jong Islametenben, Jong Ambon, dan sampai berikut, serta pengamatan dari pemuda Tionghoa seperti Kwe Tim Hong, Zhou Hao, De Zonhouk, Oi Kai Xiang, dan Tzoi Zhenqi. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia atas inisiatif PPPI. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan bagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Koliki Zongelingbon atau KZB Waterloopen, sekarang Lapangan Banteng. Dalam sebutannya, Ketua PPPI Sugondo Dijo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sunabari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang artian dan hubungan persatuan dengan pemuda menurut dan 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua di Gedung OS Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua, membicarakan Pernowelan dan Sarmidi Mokes Harkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup di Gedung Indonesia Club Geo di Jalan Keramat Raya 1006 Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerak kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Adapun panitia Kongres Pemuda terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, pembantu 1, pembantu 2, pembantu 3, 4, dan 5. Ketua yaitu Suegondo Dijojo Puspito. Wakil ketuanya yaitu EM Joko Mas Said. Sekretarisnya Muhammad Yamin. Bendaranya Amir Syarifuddin. Pembantu 1 Jonathan Muhammad Yai. Pembantu 2 El Kaza Soengkana. Yang pembantu 3 Seduk. Pembantu 4 Johannes Laimena. Pembantu 5 Rose Jani Soe Odet. Pesertanya ada Abdul Mutahid Sahaji Purnama Wulan, Abdul Rahmat Raden Soeharto, Abu Hanifah Raden Soe Kamso, Anan Kapau Gani, Ramelan Amil Sairun, Anta Pemana Sahajo, Anhawi Sabini, Ahmad Mananutu Samini, Mangusakoro Asad Satono. Dalam pertemuan tersebut sempat terjadi 2 kali insen hanya karena disebut-sebutnya kemerdekaan Indonesia. Polisi Belanda sempat menegur ketua rapat agar tidak mengembang lagi kemerdekaan Indonesia. Insen itu justru semakin menyulut kebencian pemuda pada pihak Belanda. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada sebuah kertas ketika M.L. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres.
sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Suegondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah: yang pertama, kami putra dan putri mengaku bertumpah darah yang satu dan tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh Raswe Papran. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali di tahun 1928 pada media cetak Surat Kabasin Po dengan menyantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun para pemuda tetap harus menyanyikannya. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama, nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sejarah merupakan modal awal untuk mencari bagaimana wajah Indonesia di masa depan. Sumpah Pemuda sebagai peristiwa histori juga menjadi salah satu kekuatan untuk membangun kepribadian bangsa. Kekuatan itu berupa nilai-nilai luhur yang tergandung di dalamnya. Maka amat disayangkan jika nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda tidak digali, diperkenalkan, dan disebarluaskan bagi generasi muda saat ini, yang adalah generasi penerus bangsa. Nilai-nilai itu adalah lain. Yang pertama, kebersamaan dan persaudaraan. Penderitaan akibat penjajahan menimbulkan rasa kesamaan nasib yang semakin mempererat tali persaudaraan para pemuda. Rasa kebersamaan dan persaudaraan itu membuka kesadaran bahwa pembenturan kepentingan individu dapat menimbulkan keretakan yang justru merugikan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam proses hingga perumusan Sumpah Pemuda, rasa kebersamaan dan persaudaraan menjadi landas utamanya. Toleransi. Rasa toleransi dari para pemuda sangat tampak ketika para pemuda terbuka pada kemajemukan dan keberagaman. Mereka memberi tempat pada pluralitas dan mereka tidak terbelagu pada eksistensi agama, suku, dan lokasi kedaerahan, dan mengembangkan sikap toleransi yang tinggi para pemuda berhasil mengingkarkan Sumpah Pemuda. Tanggung jawab dan disiplin diri. Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat pengucapan janji, tetapi amatlah jauh lebih berharga bila janji itu ditepati oleh para pemuda. Dan memang benar, para pemuda menepati janji itu, terbukti dengan perubahan cara berpikir dan tindak mereka. Dulunya perjuangan mereka masih terbelenggu pada kedaerahan dan kesukuan, tetapi setelah Sumpah Pemuda berubah menjadi perjuangan nasional. Wawasan. Sumpah Pemuda membuka wawasan para pemuda tentang betapa luas dan beragamnya suatu wilayah yang bernama Indonesia. Selain itu, konsep tentang suatu negara yang dulunya hanya milik beberapa orang yang terpelajar menjadi pemahaman bersama para pemuda yang hadir saat kongres itu. Nasionalisme. Adanya kebersamaan perasaan senasib, kedekatan fisik atau non-fisik terancam dari musuh yang sama dan punya tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Mendorong bangkitnya nasionalisme pemuda. Nasionalisme Indonesia dapat mengatasi ikatan primordial atau lokalitas, suku, ras, dan agama. Sumpah Pemuda yang ditulis merupakan bekal pendiri yang tak ternilai harganya untuk mengangkat semangat juang, rasa percaya diri, dan optimisme bangsa untuk menghadapi tantangan saat ini. Nilai-nilai yang diuraikan dilandasi oleh sikap-sikap yang mendukung seperti saling menghargai, saling menghormati, saling memperhatikan setia kawan, dan sikap mengutamakan dialog untuk menyelesaikan suatu persoalan. 2. Sumpah Pemuda dan Kesatuan. Kesatuan dan persatuan harus menjadi basis
ketahanan sebuah bangsa, apalagi bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi yang makin keras. Kongres Pemuda II tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 telah berhasil merumuskan ideologi yang berhasil mendasari jiwa kesatuan dan persatuan, yaitu bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan memiliki rasa persatuan bangsa Indonesia. Satu tanah air, bertumbuh dan berkembang dalam tanah yang sama. Mereka sudah tidak memikirkan bahwa semua adalah milik bersama dan untuk bersama. Berbangsa satu, berarti mereka terlebih dahulu menanggalkan identitas-identitas primordial seperti etnis, suku, dan ras. Doktrin-doktrin yang melekat pada suatu kelompok yang merasa memiliki perbedaan budaya, sejarah, maupun prinsip-prinsip hidup sendiri juga dicoba untuk dihargai dan dihormati karena memiliki rasa berbangsa satu. Bahasa persatuan, berarti mereka sudah mempunyai sarana untuk mengikat persatuan mereka. Suatu persatuan membutuhkan suatu komunikasi yang terus-menerus. Hal itu sudah dijembatani oleh bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia. Para pemuda menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga tanpa perlu meninggalkan bahasa daerah masing-masing. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan kesatuan dan persatuan Indonesia terbentuk atas dasar kesadaran bersama, bukan paksaan. Kesatuan dan kesatuan amat dibutuhkan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bersama. D. Kondisi Sumpah Pemuda pada zaman sekarang. 28 Oktober 1928 kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang merupakan peristiwa bersejarah dikenal sebagai salah satu tonggak bersatunya bangsa Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul bersama di Kongres Pemuda. Pada saat itulah dihasilkan 3 hal penting: bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda ini pula, lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan oleh Wage Rudolf Supratman melalui gesekan biolanya. Dalam sejarah ini, pemuda selalu menjadi penggerak kebangkitan bangsa. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah contoh nyata. Selain itu, peristiwa lain yang menunjukkan betapa pentingnya peran pemuda adalah peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Para pemuda pada saat itu yang dipimpin Soekarni, Wikana, serta Khairul Saleh menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan satu tujuan: mendesak mereka agar mempercepat proklamasi Indonesia. Upaya ini akhirnya berhasil. Esok harinya, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, pemuda memainkan peran penting bagi bangsa. Peran pemuda dalam sejarah bangsa terus berlanjut. Gerakan mahasiswa 1966 adalah kisah lainnya. Dilatar belakangi kondisi pemerintah saat itu, gerakan mahasiswa pada 1966 menjadi awal kebangkitan mahasiswa secara nasional. Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok aksi mahasiswa Indonesia, disingkat KAMI, ini memunculkan Tritura, 3 tuntutan rakyat, yakni bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan Kabinet Lamira, dan turunkan harga sembako. Serangkaian demonstrasi yang dilakukan akhirnya berujung pada Super Semar, surat pemerintah 11 Maret, yang menandai akhirnya Orde Lama dan membuka Orde Baru. Pemuda lagi-lagi menunjukkan perannya pada tahun 1998. Mahasiswa menuntut reformasi dan dihapuskannya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peristiwa 1998 ini juga diiringi dengan berbagai tindakan represif pemerintah yang mengakibatkan tragedi-tragedi seperti tragedi Cimanggis, Gejayan, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, serta tragedi Lampung. Tindakan represif ini mengakibatkan tewasnya aktivis mahasiswa, sipil, dan ratusan korban luka. Paling fenomenal adalah ketika mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR, MPR.
Pada akhirnya, Presiden Soeharto saat itu melepaskan jabatannya sekaligus menandai berakhirnya Orde Baru menuju Orde Reformasi. Ini menjadi salah satu gerakan terbesar mahasiswa karena mengubah tatanan kehidupan. Sebagai tindakan represif, pemerintah yang mengakibatkan tragedi-tragedi seperti tragedi Cimanggis, Gejayan, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, serta tragedi Lampung. Tindakan represif ini mengakibatkan tewasnya aktivis mahasiswa, sipil, dan ratusan korban luka. Paling fenomenal adalah ketika mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR, MPR. Pada akhirnya, Presiden Soeharto saat itu melepaskan jabatannya sekaligus menandai berakhirnya Orde Baru menuju Orde Reformasi. Ini menjadi salah satu gerakan terbesar mahasiswa karena mengubah tatanan kehidupan. Kini kondisi bangsa telah berubah. 86 tahun pasca Sumpah Pemuda, kondisi pemuda Indonesia pun berbeda. Serangkai aksi dan gerakan pemuda atau mahasiswa pada masa lalu tentunya didasari rasa cinta terhadap Indonesia. Rasa cinta yang menggelora itu dibarengi pula oleh kecerdasan intelektual, ketajaman berpikir, dan semangat pergerakan. Sekarang mungkin berbeda, rasa cinta negeri sendiri tak sekuat dulu. Dari seni budaya misalnya, pemuda Indonesia kini barangkali lebih hafal dan lebih mengenal budaya asing dibanding budaya sendiri. Ramai pemuda-pemuda sekarang ini mengandungi budaya Korea Selatan, Jepang, dan lainnya, lalu lupa akan budaya Indonesia atau budaya di daerahnya sendiri. Ada dua kebiasaan yang kini mulai berkurang di kalangan pemuda dan mahasiswa, banyak membaca dan berdiskusi, padahal dua hal inilah yang mempengaruhi kualitas seseorang. Dua hal ini juga akan melatih ketajaman berpikir, analisis, serta masuknya pengetahuan, wawasan, dan inspirasi. Tentunya masih ada memang yang gemar membaca dan berdiskusi, namun jumlahnya sedikit. Di momen 86 tahun Sumpah Pemuda, sudah saatnya pemuda Indonesia kembali memaknai Sumpah Pemuda, berefleksi dan membayangkan bagaimana dulu para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk bangsa Indonesia. Indonesia kini sudah merdeka, namun semangat Sumpah Pemuda jangan sampai luntur. Mungkin hanya tujuannya yang sedikit berbeda. Tujuannya kini bagaimana agar bangsa ini bisa jauh lebih baik dan bermartabat dengan segala potensi, kekreativitasan, semangat, dan keaktifan para pemuda. Indonesia tentunya harus bisa menjadi negara yang maju dan berkembang pesat.